Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan seberapa pentingnya bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sony Ranggawaskita dengan NIM 33372240082. Baik, selanjutnya tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama, itu ada definisi dari bahasa baku itu sendiri. Bahasa baku adalah ragam bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah atau aturan yang berlaku dalam bahasa Indonesia, baik dari segi ejaan, tata bahasa, maupun kosakata yang diakui secara resmi oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa dikenal KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau bisa dikenal juga PUEBI. Selanjutnya ada beberapa ciri utama dari bahasa baku itu sendiri. Yang pertama ada tidak dipengaruhi bahasa daerah atau asing. Maksudnya dari ciri-ciri ini adalah bahasa baku harus menunjukkan kemandirian dan ketaatan penuh pada kaidah bahasa Indonesia yang telah distandarisasi secara nasional. Selanjutnya ada bukan bahasa percakapan sehari-hari. Maksudnya yaitu bahasa baku merupakan ragam bahasa yang formal dan eksplisit yang strukturnya itu berbeda dari bahasa yang digunakan dalam interaksi non-formal harian. Dan yang ketiga ada konsisten atau sesuai kaidah. Maksudnya adalah bahwa bahasa baku itu memiliki kaidah yang tetap dan telah dikodifikasi sehingga menjadi patokan yang sah dan universal bagi seluruh penutur bahasa di Indonesia. Berikut beberapa kegunaan bahasa baku dalam mungkin kegiatan sehari-hari. Itu ada karya ilmiah. Karya ilmiah ini karena bertujuan menyampaikan fakta, data, atau temuan penelitian secara objektif, maka bahasa baku memiliki struktur dan kosakata yang bagus atau yang logis untuk karya ilmiah, yang mencegah penggunaan bahasa emosional, subjektif, atau ambigu. Ini memastikan data disampaikan secara akurat. Nah, selanjutnya ada pidato. Di forum resmi biasanya pidato itu di situasi di mana pembicara memegang otoritas. Pengguna bahasa baku secara instan memberikan wibawa dan kesan profesional pada pembicara, menunjukkan keseriusan terhadap materi yang disampaikan. Nah, begitu juga yang presentasi. Selanjutnya itu ada fungsi. Fungsi dari bahasa baku sendiri itu ada 4. Yang pertama sebagai alat pemersatu bangsa. Maksud dari alat pemersatu bangsa di sini menjembatani perbedaan bahasa daerah, menciptakan komunikasi yang seragam antar wilayah. Yang kedua ada pemberi kekhasan atau identitas. Itu maksudnya memperkuat identitas nasional dan membedakan dari bangsa lain. Yang ketiga ada pembawa kewibawaan atau kredibilitas yang baru saja dibahas saat menyampaikan pidato, yaitu menunjukkan profesionalisme, pendidikan, dan kesopanan penuturnya, terutama dalam konteks formal. Lalu yang keempat ada kerangka acuan atau sebagai standar, itu menjadi tolak ukur untuk menilai penggunaan bahasa yang benar dan menghindari salah tafsir. Selanjutnya ada dampak penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebagai komunikasi akademik, itu penting dalam penulisan tugas, skripsi, presentasi, dan diskusi ilmiah agar pesan jelas dan terhindar dari ambigu. Yang kedua ada interaksi sosial dan profesional, itu menciptakan komunikasi yang lebih jelas, efektif, dan bebas kesalahpahaman, serta membangun hubungan yang harmonis. Seperti bisa mungkin secara langsung atau mungkin dalam surat lamaran, email maupun resmi. Yang ketiga ada menjaga konsistensi. Maksudnya adalah menggunakan kata baku
membantu menjaga konsistensi makna di seluruh wilayah Indonesia yang beragam. Jadi agar semuanya merata mengerti bahasanya itu harus bahasa baku. Nah, selanjutnya itu ada beberapa perbandingan kata baku dan tidak baku. Untuk kata baku dari aktivitas itu ditulis menggunakan huruf V, sedangkan untuk yang tidak bakunya itu biasanya F. Nah, untuk praktik itu menggunakan huruf I bukan huruf E. Untuk apotek yang benar itu menggunakan huruf E bukan I. Lalu untuk objek itu menggunakan J bukan Y. Untuk nasihat menggunakan huruf I bukan E. Untuk kuitansi itu ditulis KUITANSI bukan menggunakan KW. Selanjutnya ada perbandingan kalimat. Berapa kalimat baku dan tidak baku? Untuk kalimat baku, kami akan membuat acara seminar tersebut. Dalam bahasa tidak bakunya itu, kami akan bikin acara seminar itu. Lalu yang kedua ada bagaimana laporan kemajuan tim Anda? Untuk yang bahasa tidak bakunya, gimana nih laporan tim Anda udah siap belum? Untuk yang ketiga, bahasa bakunya sehubungan dengan surat yang Anda kirimkan. Itu bahasa bakunya terkait tidak bakunya terkait dengan surat yang Anda kirimkan. Untuk yang terakhir itu bahasa baku dari oleh karena itu penggunaan bahasa baku sangat penting. Itu merupakan bahasa bakunya, dan yang versi tidak bakunya makanya penggunaan bahasa baku itu penting banget. Nah, untuk perbandingan mungkin tadi itu kata dan kalimat. Ternyata penulisan tuh juga ada perbandingan bahasa baku dan tidak bakunya. Mungkin sebagaimana contohnya ada di sini, di mana. Untuk menggunakan penulisan kata depannya itu dipisahkan dengan mana. Sedangkan yang tidak baku itu disambung semua di mana. Begitu juga ke mana, di bawah, ke depan, dan bertanggung jawab. Untuk versi bahasa bakunya itu biasanya ditulis secara terpisah, sedangkan tidak bakunya itu disambung. Kesimpulan dari penjelasan saya hari ini adalah bahasa baku bukan berarti kaku, tapi teratur dan sopan. Dengan membiasakan bahasa baku, kita menunjukkan pendidikan dan kepribadian baik, menjadi lebih dihormati dan dipercaya, turut menjaga kelestarian bahasa Indonesia. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya tentang pentingnya bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada salah kata dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.